Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, anak-anak, kita lanjutkan kembali pembahasan yang sempat terpotong soal tentang limit trigonometri ya, menggunakan metode penyelesaian yaitu menggunakan grafik, substitusi, kemudian yang ketiga penguraian, baik dengan cara penguraian rumus trigononya atau penguraian dengan cara memfaktorkan. Kemudian yang keempat itu dengan cara metode limit trigononya. Oke, sifat-sifat limit trigononya. Baik, sempat berhenti di soal nomor berapa kemarin? Nomor 4 ya. Nah, nomor 4 kita break dulu, sekarang lanjut ke nomor 5. Baik, kita perjelas gambar soalnya. Baik, soal nomor 5. Oke ya. Tentukan limit dari x mendekati 0, 2x pangkat 3 per sin x kuadrat kali tan x. Ini hati-hati ya, x dengan kali jangan kamu samakan bentuknya. Kalau kali, kalau ada x ya kamu kali itu kamu beri tanda titik aja, gak usah sama-sama silang ya, nanti sama-sama jadi sin x jadinya. Di sini ada pangkat 3. Siapa yang pangkat 3 sini? 2 atau x? Dua-duanya ya. Jadi 2x-nya yang pangkat 3, 2-nya pangkat 3, x-nya pangkat 3. Kalau yang sini siapa yang kuadrat? Sin x-nya atau x-nya? Ya sin-nya ya. Jadi sin-nya itu yang dikuadrat. Artinya apa? Kalau sin x-nya 1, maka 1 kuadrat. Kalau sin x-nya setengah, maka setengah kuadrat. Jadi bukan x atau sudutnya yang dikuadratkan, tapi hasil sin x-nya. Sin x kali tan sin kuadrat x kali tan x. Oke, baik, kita langsung saja ke penyelesaiannya. Limit x mendekati 0, 2x pangkat 3 per sin, Bapak pakai s aja ya, sin pangkat 2x kali tan x, Bapak pakai t untuk tan. Oke ya. Nah, kalau kita menggunakan metode substitusi, x-nya itu 0 ya, 0. Sekarang 0 kita masukkan 2 kali 0, 0, 0 pangkat 3, 0. Oke. Kemudian sin 0 berapa? 0, 0 kuadrat 0. Tan 0, 0, 0 kali 0, 0. Jadi dia apa nih hasilnya? BTT. Ya. BTT. Jadi BTT nggak bisa diandalkan ya. Maka kita uraikan dengan cara rumus atau menggunakan yang lain. Kalau diuraikan sekarang kita lihat. Di sini ada tan. Tan berubah jadi apa? Sin per cos. Ya. Oke, kita buat. Sin per cos. Sorry. Sin per cos. Oke. Sin x per cos x ya, sudutnya x. Terus kita apakan? Kita coba balik ya. Ini pangkat 3-nya 2x-nya ya. Oke. Sinnya. Jadi sin kuadrat x kali sin x. Jadi sini jadi pangkat berapa? Sin pangkat 3 ya. Ini pangkat 3-nya 2x. Sin pangkat 3x ya kali cos x. Jadi cos x naik ke atas kan sudah kita balik gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada pangkat 3. Nah, sekarang kita lihat. Masih ingat ya rumus yang keempat atau sifat yang keempat, yaitu dalil atau sifat limit trigono ya. Masih ingat? Yaitu yang Oke, masih ingat ya? Di sini ada sifat-sifat limit trigono yang Bapak bahas kemarin. Ya, secara lengkap tuh ada sekitar 8 sampai 9 atau 10 gitu ya. Yang ada sin A x per sin bx sama dengan A per B dan seterusnya itu ya. Nah, kita coba pakai itu. Ya, kita coba pakai itu. Jadi soalnya kita balik lagi. Jadi ingat, jadi sini Bapak kasih keterangan aja. Ingat. Ya. Limit x mendekati 0, ax per sin bx itu hasilnya adalah A per B. Ya, sekarang kita masuk ke penyelesaian soal atau langkah berikutnya. Sama dengan limit x mendekati 0. Di sini kan 2x-nya pangkat 3 ya. Jadi 2x-nya pangkat 3 kita 2x, 2x, 2x. Nah, terakhir cos x gitu ya. Kemudian di sini ada sin pangkat 3. Sin pangkat 3 itu berapa kali sinnya? 3 kali. Jadi sini kita sempatkan tuliskan di sini di bawah sin x 1 2 3. Oh, ini nggak ada kawan, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lihat
Apakah ini mengandung unsur sin AX per sin BX? X mendekati 0. Iya, ya. Ini AX, ini BX. Ini AX, nih BX. Ini AX, nih BX. Nah, sekarang kita tinggal aja nih langsung. Kalau mau langsung bisa. Jadi limit X mendekati 0, 2X per sin X. Hasilnya 2. Kemudian limit AX per BX ya, 2X per sin X hasilnya juga sama dengan 2. B-nya berapa sih? A-nya berapa? A-nya 2. B-nya berapa? B-nya itu variabel X-nya dilihat. S itu sin ya. Sin X. X-nya berarti A-nya berarti B-nya berarti berapa? B-nya 1. Berarti 2 bagi 1 2 ya. Oke, Bapak lanjut aja. Ini 2 per 1 juga jadi 2. Di sini 2 per 1 juga 2. Nah, sementara cos tidak boleh menggunakan sifat limit karena rumus sifat limit itu hanya ada sin dan tan atau dikenakan sinta ya kemarin. Jadi kalau cos X-nya gimana? Kita apain nih? Nah, kita substitusi. X-nya dari berapa? 0, berarti cos 0. Oke ya. Jadi 2 kali 2 kali 2 cos 0 berapa? 1. Jadi berapa hasilnya? 2 kali 2 kali 2 bukan 6 ya, itu ditambah. Jadi berapa nih? 8. 8 kali 1 8. Oke, jawabannya 8. Nah, apakah ada jawabannya? Kita lihat. Oh ya, ada jawabannya A. Oke, kita lingkari A. Oke. Next, berikutnya nomor 6. Oke. Nah, ini simpel ya, nomor 6 ketimbang nomor 5. Nomor 6 itu kan ada nomor 5 itu kan pangkat 3. Sekarang nomor 6. Nomor 6 simpel. Limit X mendekati 0, 8X per sin 2X ya. Kalau kita menggunakan substitusi atau susi ya, bukan Susi Susanti ya. Susi itu artinya substitusi. X-nya 0, 8 kali 0 dia 0 ya. Kalau sin 2 kali 0 dia menjadi sin 0, berarti sin 0 itu 0, 0 bagi 0 itu adalah 0 per 0. Ya udah, 0 per 0 itu BTT, gak usah dilanjutkan lagi. Berarti cara yang kedua penguraian faktor. Kalau menggunakan penguraian ya, menggunakan penguraian apa yang bisa diuraikan? Sin 2x ya. Sin 2x ya. Sin 2x itu apa rumusnya? 2 kali sin X kali cos X. Ya, ingat ya, rumus trigonometri yang dipelajari di kelas 11 itu ada sin 2x, 2 kali sin X cos X. Ya udah. Sekarang kita tinggal ubah menjadi rumus sinta. Ya, ini rumus sintanya. Oke, sisanya ini. Oke. Ya, mana rumus sinta? Ah, ini bisa rumus sinta. Oke ya. X per sin X mendekati 0 berapa? 1 ya. Oke, jadi 8 bagi 2 4. X per sin X dalam limit X mendekati 0 hasilnya 1. 1 per cos. Cosnya diapakan nih? Disubstitusi. Cos 0 berapa? 1 ya. Jadi 4 kali 1 4. 1 per cos 0 adalah 1 per 1. Jadi hasilnya berapa? 4. Oke, selesai. Ada jawabannya 4 di sini? Ada. B ya. Oke. Jawabannya B. Baik, nah sebelum lanjut, coba kita lihat kembali nomor 5. Nomor 5 ada nggak cara singkatnya? Nomor 5 ada nggak cara singkatnya? Coba kita lihat soalnya. Oke ya. Ini cara kedua untuk soal nomor 5 ya. Nah, tadi ini cara pertama. Ya, yaitu dengan cara menguraikan. Apakah bisa menggunakan langsung sifat limit? Ya, coba kita lihat. Nah, kalau kita langsung menggunakan sifat limit, maka kita langsung menguraikan sifat limit yang ada di dalam soal. Misalkan 2x pangkat 3. Itu kita uraikan jadi 2x, 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 ya. Oke, kan dikali semua nih. Kemudian sin kuadratnya jadi sin X kali sin X. Sementara tan X kita letakkan di sini. Nah, sekarang kita lihat apakah ini rumus sintanya terpenuhi. Oh iya ya. AX per sin BX, AX per sin BX, AX per sin tan BX ya. Sehingga langsung aja. Ya, 2x
per sin X. Dalam limit X mendekati 0 hasilnya 2/1, berarti 2. Ini juga 2/1, berarti 2. Ini juga 2/1, berarti 2. 2 kali 2 kali 2 berapa? 8. Ya, sama nggak jawabannya? Oh, sama jawabannya. Oh, gitu ya. Ternyata hasilnya sama. Baik cara 1 maupun cara 2. Ya. Oke, mana yang lebih simpel? Yang ini lebih simpel. Ya, boleh pakai ini Kak? Boleh, sama-sama boleh. Berikutnya nomor 6. Ya. Kita coba bandingkan juga nomor 6. Ya, yang ini kan diuraikan ya, sin 2x-nya diuraikan jadi 2 sin x cos x. Adakah cara lainnya? Langsung menggunakan sifat boleh nggak, Pak? Oh, coba kita lihat ya. Cara 2. Nah, ini cara 1 ya. Cara 1, ini cara 2. Oke, langsung terpenuhi. Ada AX per sin BX, X-nya mendekati 0, langsung aja. Berarti berapa? A per B, 8/2. 8/2 berapa? 4. Oh, ternyata simple. Jawabannya sama-sama 4. Oh, udah selesai. Boleh nggak Pak pakai cara ini? Boleh. Nah, sekarang masuk ke soal nomor 7. Nomor 7 kita lihat. Baik, soal nomor 7, limit X mendekati 0, tan kuadrat 3X per 36X kuadrat. Nah, di sini ada kuadrat. Sini tannya kuadrat ya, bukan 3X yang kuadrat, tapi tannya kuadrat. Kemudian 36X kuadrat, ini X yang kuadrat. Nah, ingat rumus Sinta, tangan ada nggak? Ada ya. Kita coba uraikan pakai rumus Sinta ya. Oke, kalau dia disubstitusi dia BTT ya, 0/0 pasti itu ya, 0/0. Ya, kalau kamu nggak percaya hitung aja sendiri kalau X yang kamu ganti. Nah, sekarang limit X mendekati 0, tannya kuadrat, berarti tannya ini 2 kali ya. Oke. Pak, kenapa 3X-nya 2 kali? Kan yang kuadrat tannya. Loh, memangnya kalau tan itu nggak pakai sudut? Kan gitu ya. Setiap ada sin cos tan, pasti ada sudutnya. Ya udah. 3X ini bukan karena dia kuadrat, tapi tannya 2 kali. Jadi sudutnya juga ikut 2 kali. Kemudian 36X kuadrat. Nah, 36 ini mau diuraikan atau tidak, terserah kalian. Mau kalau diuraikan berarti 6 kali 6. Kalau tidak mau diuraikan tetap 36. Misalkan 1/36 ini terletakkan di sini. Nah, ya, boleh 1/36. Kemudian X kuadratnya baru diuraikan. Di sini X, ini X. Iya, boleh. X kuadratnya ya, kita uraikan X kali X. Ya udah, ini rumus Sinta terpenuhi nggak rumus Sintanya? Tan AX per BX. Ada kan? Ada, ya udah. Ini berapa hasilnya? Oh, ini dulu 1/36 kita tulis dulu. 1/36 di depannya. Tan AX per BX. Jadi 3/1 berapa? 3. Tan AX per BX 3/1 berapa? 3. Oke, disederhanakan 3 dapat 4. Jadi 1/4. Oke, apakah ada sama 1/4 jawabannya? Iya, D. Jawabannya D. Ada. Oke. Simple ya. Nggak sulit. Berikutnya, nomor 8. Baik, soal nomor 8. Nilai dari limit X mendekati 0, X kali tan 3X per 1 dikurang cos kuadrat 2X. Oke, ini soalnya. Nah, kita lihat. Kalau mau menggunakan rumus Sinta, nggak bisa. Kenapa? Karena ada pengurangan di sini. Kemudian dipakai cos juga. Sehingga mau tak mau kita menggunakan penguraian. Kalau fase substitusi gimana, Pak? Substitusi, ya kamu coba aja. Hasilnya BTT kok. Nanti 0/0. Kalau nggak percaya, silakan dibuktikan. Nah, sekarang kita menggunakan penguraian ya. Uraikan. Ya. Uraikan dari atas dan bawah juga. Ya, yang atas X tan. Biasanya kalau kita menggunakan penguraian untuk langsung menyentuh rumus Sinta. Sinta itu kan ada sin dengan tangan. Jadi untuk tan ini tidak Bapak ubah. Karena siapa tahu ya, ini siapa tahu nih, siapa tahu tannya ada gunanya. Jadi kita uraikan yang di bawah. 1 dikurang cos kuadrat 2X. Masih ingat 1 dikurang cos kuadrat rumusnya apa? Kalau nggak ingat, kita coba ingatkan. Nah, di sini kita uraikan, masih ingat?
sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Hasilnya berapa? 1. Masih ingat rumus ini kan? Dulu Bapak minta dihafalkan ya. Berarti sin kuadrat X sama dengan apa? 1 dikurang cos kuadrat X. Nah, kalau X-nya di sini adalah 3X, misalkan 1 dikurang cos kuadrat 3X, maka nih hasilnya adalah sin kuadrat 3X. Maka mengikuti sudutnya ya. Yang kita lihat di sini 1 dikurang cos kuadrat 2X. Berarti nanti bawahnya hasilnya apa? Sin kuadrat. Sin kuadrat apa? Sin kuadrat 2X. Iya ya. Yang di atas X tan 3X ya. Ini limitnya tetap ditulis. Oke. Nah, sekarang baru enak kita lihat nih. Oh, ini kayaknya lebih gampang kalau menggunakan apa? Rumus sinta. Jadi tanya tadi kita tidak ubah karena mau dipakai rumus sinta. Ya udah kita tinggal tunjukkan formasinya ya. Formasinya rumus sinta ini X, ini tan 3X. Nih sin kuadratnya kita ubah menjadi sin kali sin ya, diuraikan. Sin 2X. Di sini juga kali sin 2X. Oke. Ini kali. Ya udah, langsung. Rumus sinta. Ini juga rumus sinta. X mendekati 0. Berapa nih? 1/2. Di sini berapa? 3/2. A per B. A-nya 3, B-nya 2 ya. Oke. 1/2 kali 3/2 berapa? 3/4. Simple. Oke. Ada jawabannya adalah E. 3/4. Oke, next nomor 9. Nah, perhatikan. 5X mendekati 3X kuadrat min sin X min 3. Loh Pak, ini X-nya bukan 0. Gimana nih? Rumus sinta tidak bisa pakai. Tunggu dulu. Pengertian rumus sinta itu bukan harus 0/0. Nanti kita tengok ya. Oke. Ini soalnya limit X mendekati 3, X kuadrat min 9 per sin X min 3. Oke, ini sama dengan berapa? Ini S ya, bukan 5 ya, sin. Oke. Hasilnya berapa nih? Nah, kita lihat bagaimana cara di sini kan rumusnya itu sin. Sinnya sudah sederhana, nggak mungkin kita penguraian rumus. Tapi penguraian faktor bisa nggak? Oh, bisa ya. Di atas menggunakan penguraian faktor. Ini kalau disubstitusi berapa? X kuadrat, berarti 3 kuadrat 9. 9 kurang 9, 0. Atasnya 0, bawahnya berapa? Sin 3 kurang 3, sin 0. Sin 0, 0. Jadi atas 0, bawahnya 0. 0/0 BTT. Ya udah, nggak usah. Kita akan uraikan yang di atas X kuadrat min 9. Masih ingat pelajaran SMP? Ya masih lah ya. Tapi lupa ingat, ya udah kita ingatkan kalau A kuadrat min B kuadrat ketemu, maka hasil pemfaktorannya apa? A min B, A plus B. Ya udah, berarti X min 3, X plus 3. Per, ini plus ya. Per sin X min 3. Oh iya ya, ini X min 3 ya, bukan 0 ya. Oke. Nah, perhatikan. Kalau yang ini 3 tambah 3 jadi berapa nanti? 6. Oke, 6 ya. 6. Limit X mendekati 3, X min 3 per sin X min 3. Oke, yang 6 ini dapat dari X 3 tambah 3. Kenapa X-nya 3? Karena sini X mendekati 3. Jadi 3 tambah 3, 6. Kita letakkan di depan. Tinggal nanti limit X kurang 3 per sin X kurang 3. Ini gimana Pak? Ini sebenarnya simpel aja sih sebenarnya. Tapi kalau mau lebih jelasnya begini nih, Bapak terangkan. Oke, kita kan udah tahu nih, limit X mendekati X per sin X itu selalu hasilnya 1. Oke, nah. Kalau kita ubah X dikurang 5 per sin X dikurang 5 ya, X mendekati 5, supaya bisa menggunakan metode yang sama seperti yang di atas, maka kita andaikan misal itu X min 5 sama dengan A. Oke ya, A gitu ya. Maka nanti X sama dengan A dikurang 5. A ditambah 5. Atau yang sebaliknya ya, X kurang A sama Y sama aja ya. Sehingga nanti soalnya X mendekati 5, X min 5 per sin X min 5. Tadi X min 5 misalkan A ya. Sekarang kita kurangi dulu. Pendekatan X mendekati 5-nya yang kanan dikurang 5, yang kiri juga dikurang 5.
Oke, gitu ya. Ini menjadi, ini jangan dulu jadi A, biarkan aja dulu. Oke ya. X kurang 5. Jadinya A. 5 kurang 5 jadinya 0. Ini jadinya A. Ini jadinya sin A. Ya udah, berapa nih? 1. Iya, sama aja yang di atas kan? 1. Jadi ini sama dengan 1 sebenarnya. Jadi tidak harus X mendekati 0. Mendekati 5 juga bisa. Asal dia 0 per 0. Nah, ini kan 0 per sin 0. Ini juga 0 per sin 0. Jadi asal dia 0 per sin 0, selalu hasilnya 1. Berapapun nilai X pendekatannya berapa. Sekarang kita lihat. Ini 3. 3 kurang 3, 0. Sin 3 kurang 3 juga sin 0. Jadi 0 per sin 0. Ya udah, 1 pasti. Ya, 6 kali 1 berapa? 6. Oke, jadi ini dia menggunakan rumus sinta. Kenapa bisa menggunakan rumus sinta? Karena dia 0 per sin 0. Walaupun dia X-nya adalah 3. Baik, ada nggak jawabannya nomor 6? Oh iya, ada jawabannya. Sip, jawabannya C. Oke ya, jawabannya C. Oke, lanjut soal nomor 10. Oh, nomor 10 ya. Biasanya soal kalau di ujung-ujung itu istimewa ya. Pendek tapi istimewa. Ya, kelihatan ya soalnya. Limit X mendekati pi per 2. Tahu pi per 2? Iya, pi per 2 itu 90 derajat dalam radian ya. Di sini kalau kamu menggunakan substitusi ya, 90 kali 6 540. 540 itu sudutnya sama dengan sudut 180. Jadi sin 180 itu 0. Jadi atasnya 0. Jadi kalau kamu menggunakan substitusi, tuh nanti aslinya atasnya 0, bawahnya pi per 2 kurang pi per 2, 0. Jadi aslinya apa nih? BTT ya. Oke. Ya, berarti gagal caranya ya. Nggak usah dipilih cara substitusi. Gagal. Berikutnya cara yang kedua, penguraian. Ada sin 6x. Nah, sin 6x ini. Masih ingat rumus sin sudut rangkap? Sin 2x lah ya. Kalau sin 2x kamu ingat nggak? Sin 2A biasanya. Sin 2A sama dengan 2 kali sin A kali cos A. Ya. Kalau sudutnya kita ubah jadi 4A, maka 2, bukan 4 ya. Tetap 2 nih. Tapi sudutnya aja yang berubah. Jadi sin 2A cos 2A. Kalau ini 10A, maka ini tetap 2 sin 5A kali cos 5A. Ini namanya sudut rangkap. Jadi ini penguraiannya menjadi setengah dari sudut depannya. Ini 10 jadi 5 dan 5, 4 jadi 2 dan 2, 2 jadi 1 dan 1. Gitu ya. Nah, sekarang kalau dia 6X, sin 6X ya, kita coba di sini. Oke. Sin 6X berarti 2 kali sin ya 3x kali cos 3x ya, benar. Oke. Nah, sekarang kalau mau pakai rumus sinta kan nggak cocok ya. Ini sudutnya 3x. Ini nggak ada rumus, nggak ada sudut 3x di bawahnya, yang ada sudut x min pi per 2. Terus gimana? Nah, karena ini soal terakhir, maka dia pasti langkah-langkahnya cukup panjang. Cukup panjang ya, bukan panjang, cukup. Nah, sekarang Bapak ingatkan lagi tentang rumus relasi. Masih ingat rumus relasi kelas 10? Coba Bapak minta diingat, dihafalkan ya kemarin. Rumus relasi itu banyak. Contohnya ya, rumus sudut relasi. Ya, misalkan sin 90 min A sama dengan cos A. Sin 90 plus A sama dengan min cos A. Sin 180 min A sama dengan sin A, dan seterusnya. Banyak sekali rumusnya ya. Ada sekitar 36 rumus kalau nggak salah ya. Coba cek aja. Nah, kita akan coba menggunakan salah satu rumus dari sudut relasi. Ya. Di sini. Nah, perhatikan di sini ada x min per 2. Jadi x min per 2 itu akan berguna di rumus sinta jika bentuknya seperti ini. Misalkan bawahnya kan x-nya min pi per 2. Jadi atasnya harus x min pi per 2 juga sudutnya. Ya. X mendekati pi per 2. Agar dia menjadi sin 0 per 0. Supaya hasilnya 1.
Ya. Jadi biar ini 1 hasilnya, maka karena dia X min pi per 2 ada pendekatannya X mendekati pi per 2, maka bentuk rumus sintanya itu harus sin X min per 2 per X min per 2 supaya sin 0 per 0 ya, agar menjadi sin 0 per 0, dan itu hasilnya menjadi 1. Nah, tetapi yang di atas itu pada soal kita tidak ditemukan sin X min per 2, yang ada sin 3X atau cos 3X. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, di sini Bapak akan mengubah cos, ya. Cosnya yang Bapak ubah. Oke, ya. Oke. Rumus relasi cos 270 min A. Masih ingat? Hasilnya apa? Sin ya? Oke, sin. Min atau plus depannya? Min, ya. Min sin A. Oke ya. Atau dengan kata lain, cos A min 270 sama dengan juga min sin A. Oke ya, sama aja nih, ini sama rumusnya. Baik, nah sekarang kita akan pakai ini. Pakai ini. Jadi cos A min 270 sama dengan min sin A. Atau yang kedua, sin ya. Sin 270 min A sama dengan apa nih? Min cos A. Ya, min cos A ya. Min cos A. Atau kalau kita balik, sin A min 270 ini sama dengan cos A. Kenapa tidak pakai min? Nah, karena nanti kita balik. Ini kalau dibalikkan minnya keluar. Minnya keluar, masukkan ke sebelah kanan, jadi min ketemu min jadi plus. Sedangkan ini kenapa minnya tidak tetap dipakai? Kan ini sudah diganti. Kalau minnya keluar kan jadi kayak gini. Kalau minnya keluar dalam cos itu tetap. Misalnya kayak gini. Cos min A. Itu sama aja dengan cos A. Sama. Jadi minnya itu tidak berlaku. Tetap dia. Oke. Jadi gini tetap. Ya, minnya mau dikeluarkan ataupun enggak, hasilnya tetap sama. Min sin A, min sin A. Tetapi kalau untuk sin, beda. Jadi kalau sin min A, sudutnya negatif, itu kalau minnya dikeluarkan jadi betul-betul keluar min sin A. Jadi ada pengaruhnya. Nah, ini beda. Ya, sehingga kalau ini minnya kita keluarkan, sehingga rumusnya pengurangannya terbalik. Yang awalnya 270 min A sekarang menjadi A min 270 karena minnya kita keluarkan. Minnya dikeluarkan, Bapak pindahkan langsung ke sebelah kanan. Jadi min ketemu min jadi plus. Nah, ini ya aku maksud. Nah, sekarang kita pakai. Kalau di sini cos A-nya kita ganti dengan cos 3X, maka di sini A-nya kita ganti jadi sin dalam kurung 3X min 270. Betul nggak? Kan A-nya kita ganti dengan 3X, makanya rumus relasinya berubah. Sin 3X min 270. Oke, kita pakai yang ini. Ya. Jadi limit X mendekati V per 2. Jadi yang kita ubah tadi apa? Cos 3X-nya ya. Sin 3X-nya tetap 2 kali sin 3X. Cos 3X-nya kita ubah menjadi ini ya. Sin 3X min 270 yaitu sama dengan cos 3X. Jadi sin 3X min 270 itu menggantikan cos 3X. Oke. Jadi sin dalam kurung sin dalam kurung 3X min 270. Oke. Nah, seperti itu. Ya. Bisa kelihatan ya? Kelihatan? Oke. Kemudian per X min. Nah, nanti pi per 2 kita ganti ada dengan 90 ya, lebih gampang. 70. Ini juga kita ganti dengan 90. Kan sama nih. Oke ya. Nah, berikutnya kita coba uraikan. Ini kan bisa kita uraikan nih 3X min 270. Kita uraikan 3-nya keluar. Ini tetap aja ya. Kita ulang. Sin 3X kali sin 3 dalam kurung X min 90 per X min 90. Nah, ini X min 90 ketemu X min 90 dalam kasus sin ta, yaitu X mendekati sin X mendekati 90. Kita coba ya. Ini hampir nih. Kayaknya bisa menggunakan rumus sin ta nih. 2 kali sin 3X kali
ya. Sin 3x min 90 dalam kurung per x min 90. Ya, kasih kurung aja biar oke. Nah, sekarang ini kan rumus sinta nih, tau nggak? Kenapa bisa dipakai rumus sinta? Karena hasilnya di sin 0 per 0. Ya, kenapa sin 0 per 0? Kita masukkan aja x-nya 90. 90 kurang 90, 0. 0 kali 3, 0. Jadi sin 0. Bawahnya berapa? 90 kurang 90 juga, 0. Jadi sin 0 per 0. Dalam rumus sinta hasilnya berapa? Bukan 1. Di sini ada 3. Jadi hasilnya 3. 3 per 1 ya. A per B. Jadi 2 kali sin 3x limit x mendekati 90. Ini tadi ditulis ya, karena masih ada variabel x-nya, dikali 3. 3 per 1. Kan gitu ya. Jadi nanti hasilnya berapa nih? Tinggal substitusi aja sin-nya itu. X-nya 90. 2 kali sin 3x 3 kali 90 270 dikali 3. Di sini 270 berapa? Negatif 1. Iya, dikali 3. Jadi berapa nih? Hasilnya negatif 6. Oke, alhamdulillah. Ya, ini caranya ya. Cukup panjang karena soal nomor 10 biasanya lebih panjang. Oke, jadi di nomor 10 kita menggunakan cara sudut relasi. Ya, rumus relasi. Kemudian kita akan menulis sinta di sini. Ya, menggunakan A per B. Ya, kemudian kita uraikan seperti ini. Oke, jawabannya dapat min 6. Ada apa jawabannya 6? Oh, iya ada jawabannya E. Ya, jawabannya ada di E. Oke, jawabannya E. Oke, cukup pembahasan untuk latihan pertama uji kompetisi 1 nomor 1 sampai nomor total udah 10 soal yang kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Di pertemuan berikutnya di pembelajaran daring insya Allah kalian akan CBT beberapa soal ya. Pelajari ini. Jika ada yang ingin dikomentari, ditanyakan atau bingung, silakan komentar di bawah video atau silakan di grup WA. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.